soal number berikutnya gitu ya. Jadi cara cepatnya untuk menjawab soal ini adalah langsung aja kawan-kawan baca ke sini. Nilai budaya yang terdapat pada kutipan tersebut. Oh, berarti kita harus mencari nilai budaya. Nah, nanti cara menjawab cepatnya ya. Jadi langsung aja dilewat ke sini baru kita baca ke sana. Apa sih nilainya? Atau boleh juga langsung ke sini. Misalkan A, opsinya orang tua mencarikan jodoh untuk pasangan anaknya yang sesuai. Budaya berarti kalau budaya sudah menjadi adat istiadat kan tadi. Apa adat istiadatnya? Biasanya orang tua mencarikan jodoh itu kan budaya ya, bisa jadi nih, bisa kita langsung tanpa harus membaca juga. Kemudian seorang kekasih meninggalkan pasangannya karena miskin, itu bukan budaya kan, itu tapi kenyataan gitu ya. Kalau itu kenyataan, ya sedang kekasih meninggalkan pasangannya karena miskin. Keturunan harus dipertimbangkan untuk mencari pasangan agar sepadan, itu bukan budaya juga. Laki-laki harus berhasil dalam hidupnya sebelum mencari pasangan. Ini bukan budaya juga, tapi ini suatu keharusan ya. Kita sebagai seorang laki-laki harus berhasil terlebih dahulu sebelum kita mencari pasangan gitu ya. Curhat ya kayak ya mengakhir gitu. Orang tua berhak menolak jodoh yang dipilihnya anaknya, itu bukan budaya juga ya. Jadi kemungkinan ini coba kita cek ya. Kalimat nomor 1, apa kau bilang jodoh saya tidak rela kau berjodoh dengan Ajrial, akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat. Oh iya, ternyata mencarikan jodoh kan tuh. Apa dia salah kalau ayahnya hanya juru masak? Jatuh martabat keluarga kita bila laki-laki itu jadi suamimu, paham kau? Ini ibunya kayaknya. Jadi yang ini pertama ibunya, orang tuanya, ini anaknya. Kemudian dijawab lagi, derajat keluarga Ajrial memang seumpama lurah tak berbatu, seperti sawah tak berpematang. Tak ada yang bisa diandalkan, tetapi tidak patut rasanya mengkudun memandang Ajrial dengan sebelah mata. Tetapi tidak patut rasanya mangkudun nama orang kayaknya kayak Mang Akil ya, pada ini Mang Akil aja gitu ya. Memandang Ajrial dengan sebelah mata, maka dengan berat hati Ajrial melupakan Renggogeni. Oh, nama kekasihnya adalah Renggogeni kayaknya. Ya hengkang dari kampung, pergi membawa luka di hati. Wow, sakit sekali ya. Pergi membawa luka di hati. Oke, harus bersabar para cowok ya, para kaum Adam gitu ya. Apa sih makanya? Lupakan saja nih. Jadi ternyata memang ini ada budaya, nilai budaya. Nilai budaya itu nilai apa tadi? Iya, nilai adat istiadat. Ternyata sebagaimana yang kita ketahui kan orang tua zaman dulu itu suka akan mencarikan jodoh ya. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A. Nih, orang tua mencarikan jodoh untuk pasangan anaknya yang sesuai. Hal ini terdapat sebagaimana yang ada pada kalimat nomor 1 kan. Apa kau bilang jodoh? Saya tidak rela kau berjodoh dengan Ajrial, akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat kan. Dari kalimat nomor 1 ternyata nih kawan-kawan. Ya, jadi nilai budaya itu nilai yang ada kaitannya dengan adat istiadat. Nah, di mana orang tua zaman dahulu, old man bersih ya, itu kan nyari jodoh itu sama orang tua, enggak sama kita gitu. Itu kan harapan sih bagus, mungkin ya tujuannya bagus gitu untuk mendapatkan jodoh yang baik gitu maksudnya mungkin ya. Ya ngomong apa sih maksudnya gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Begitu kan Anda sen. Inap. Jadi saya mantap nih. Soal nomor berikutnya. Sekarang nilai pora positif yang sanggup kita ambil dari kisah di atas adalah bla bla bla. Oke, ini nggak ada optionnya nih. Berarti nggak apa-apa lah, kita jawab aja manual ya. Raja Kahuripan memiliki 2 orang putra, yaitu Raden Panji dan Raden Anom. Raden Anom lebih cerdas daripada Raden Panji. Selain cerdas, Raden Anom juga dikenal ramah. Oh, ramah. Raden Panji merasa iri hati melihat kecerdasan Raden Anom. Karena itu ia ingin mencelakakan saudaranya. Dia menyuruh pemenolongnya semoga membubuhkan racun ke dalam masakan Raden Anom. Oh, yang ditanyakan adalah nilai moral positif. Awas, di sini kan ada banyak nilai moral. Nilai moral apa itu? Apa tadi? Nilai yang berkaitan dengan akhlak ya, akhlak, budi pekerti kan tadi ya. Itu berarti akhlaknya apa di sini? Ada banyak sebetulnya ya. Ada ramah satu nih, kemudian ada juga apa tadi? Cerdas, itu bukan akhlak ya, itu mana lagi nih, kecerdasan Raden Anom waktu itu membubuhkan racun ke dalam. Oh, ini ada yang tersirat, ada yang tersurat berarti ya. Tapi yang ditanyakan adalah nilai moral positif. Kebetulan ini sudah tersurat, yaitu ramah. Ya udah, berarti jawabannya adalah ramah, nilai moral positifnya. Gitu kan kawan, Ansen? Bina, ini sudah mantap kalau mantap nih. Soal nomor berikutnya nih. Sekarang pertanyaannya adalah nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerita di atas. Lagi-lagi nilai moral. Berarti kalau nilai moral itu adalah nilai apa? Ya, yang berkaitan dengan akhlak kawan-kawan, atau
Apa tadi? Budi Pekerti. Coba kita langsung jawab aja dulu, gak harus membaca misalkan ya. Kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi. Bisa jadi kemewahan membuat orang lupa diri, membiarkan orang tua hidup sendirian, hidup senang membuat orang lupa diri. Rakyat kecil. Oh, kalau ini harus dibaca berarti kawan-kawan ya. Dengan sangat terpaksa harus dibaca, berarti kawan-kawan harus berlatih membaca. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Melalui Kopra Pujo yang hari itu pulang kembali ke markasnya di Dawan, aku menitipkan pesan kepada Sersan Slamet. Aku minta izin beristirahat barang 4 sampai 5 hari. Mencari seseorang yang bisa menjaga nenek yang sudah sangat renta. Begitu pesanku. Ternyata usahaku menemukan seseorang itu sangat mudah. Aku terkejut ketika menyadari semua orang di tanah airku yang kecil itu siap memenuhi segala keinginanku. Tanah airku yang kecil itu apa kira-kira nilai moralnya ya? Ya udah, berarti kemewahan kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi. Itu kayaknya ya yang A jawabannya ya. Kemewahan membuat orang lain lupa diri, enggak berbicara kemewahan, tapi di sini membiarkan orang tua hidup sendirian, apalagi justru dia akan pulang dulu karena dia akan mencarikan neneknya yang sudah sangat renta, mencarikan seseorang untuk menjaga neneknya yang sudah sangat renta gitu katanya ya. Hidup senang membuat orang lupa diri, ini enggak menceritakan hidup senang ya. Rakyat kecil sangat menghormati pejabat, ini juga enggak menceritakan gitu. Ya udah, berarti jawabannya melibat itu yang A. Begitu kan Ansen. Inap-inap, iji semantap kalau mantap. Next, soal nomor berikutnya. Lagi-lagi nilai moral. Nilai moral dalam penggalan cerpen di atas adalah bla bla bla. Coba kita baca lagi. Orang yang menebang pohon milik orang lain harus dilaporkan kepada lurah. Orang yang menebang pohon, wah kalau ini berarti harus dibaca kawan-kawan. Oke, kita baca-baca bareng-bareng lagi ya. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidakkah sepatutnya hal itu kulaporkan? Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seriuduk. Masih ingatkan kau pada peristiwa Duloh dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Cerpen Gerhana Muhammad Ali. Berarti ternyata ini tentang apa ini? Kerukunan kampung nih ya. Agar kita jangan sampai membesar-besarkan hal yang kecil gitu gara-gara ayam masuk ke rumah kita sampai kita harus marahi yang punya ayamnya. Nggak boleh gitu ya. Ayam tetangga masuk ke rumah kita memarahi, nggak boleh gitu kawan-kawan. Gara-gara ditebang pohon pepayanya kita marah gitu lalu melaporkan ke polisi, nggak boleh kayak gitu, itu terlalu berlebihan. Yang penting kita menjadi orang pemaaf saja gitu ya kawan-kawan. Nih A, orang yang menebang pohon milik orang lain harus dilaporkan kepada lurah. Nggak enak, ini kurang ya. Orang yang menebang pohon milik orang lain dapat dimasukkan ke penjara. Enggak juga. Kerukunan kampung dapat terganggu karena penebangan pohon pepaya. Enggak harus ya, kerukunan kampung itu terganggu dengan selain menebang pohon juga gitu kan ya kawan-kawan. Persoalan kecil yang dibesar-besarkan akan berakibat fatal. Nah ini. Jadi kalau kita membesar-besarkan itu kan gini, 2 kg beras telah menyebabkan 2 orang bertikai. Enggak, bukan. Jadi kalau begitu jawaban yang benar itu yang D kawan-kawan. Persoalan kecil yang kita besar-besarkan akan berakibat fatal. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kalimat yang ini nih. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Soal semestinya diselesaikan dengan baik-baiknya itu kawan-kawan ya. Jadi ternyata nilai moralnya adalah persoalan kecil yang disebabkan akan berakibat fatal. Jadi kita nggak usah memperbesar yang kecil, mengecilkan yang besar, yang sedang saja gitu ya. Nggak usah harus itu disebutnya berlebihan berarti ya. Kalau hanya sekedar ayam tetangga masuk ke rumah kita, ya kita maafkan saja. Jangan sampai kita harus memarahi yang punya ayamnya. Kalau hanya saja ada pohon pepaya yang ditebang oleh tetangga, jangan marah-marah. Tinggal didiskusikan aja, tinggal dikomunikasikan saja. Musyawarah mufakat gitu kan ya. Sebagaimana yang didapatkan oleh sila ke-4. Begitu kan Ansen? Minat? Jadi mantap kalau mantap. Next soal nomor berikutnya nih. Nah, sekarang masuk ke nilai agama kawan-kawan. Nilai agama yang terungkap dalam kutipan tersebut adalah bla bla bla. Apa ini?
menasihati orang yang telah berbuat kejahatan, melakukan tobat dan meminta ampun atas dosa-dosanya, meminta ampun kepada Tuhan dengan cara bersujud, mengakui kesalahan dan dosa yang dilakukan, berbicara dengan membuka mata dan memandang lawan bicara. Oke, berarti harus dibaca lagi nih. Kemudian Pak Balam membuka matanya dan memandang mencari muka Wak Kato. Ketika pandangan mereka bertaut, Pak Balam berkata kepada Wak Kato, "Akuilah dosa-dosamu, Wak Kato, dan sujudlah ke hadirat Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Akuilah dosa-dosamu juga supaya kalian dapat selamat dari rimba ini, terjauh dari bahaya yang dibawa harimau. Biarlah aku yang jadi korban harimau Muhtar Lubis." Oh, ternyata berarti ini tentang pengakuan dosa, kawan-kawan. Mana nih nilai agamanya nih? Nilai agama itu apa tadi definisinya? Mana? Nilai mah budak agama. Amin.